saya Milawati NIM 196500009. Di sini saya akan membuat sebuah database yang berjudul Kangian Business Management. Seperti namanya yaitu Kangian, saya mengambil latar belakang permasalahan ini dari tempat saya sendiri yaitu Pulau Kangian. Pulau Kangian itu adalah pulau terpencil yang terletak di sebelah timur Madura, di mana Pulau Kangen ini mempunyai banyak sekali sumber kekayaan alam yang nantinya bisa diperjualbelikan kembali seperti makanan laut, buah-buahan, ada pohon-pohonan, jajanan ringan dan makanan yang lainnya. Terus di sini masyarakat Kangen itu biasanya berjualan di pinggir jalan, di toko-toko kecil, dan kebanyakan biasanya di pasar-pasar tradisional. Di mana di sini ada dua pasar tradisional yaitu Pasar Alun-Alun Arjasa dan Pasar Arjasa 1 yang jarak tempuhnya itu lumayan jauh kalau misalnya kita mau membeli barang dari tempat kita. Dan letak jualannya pun setiap hari random, jadi kalau misalnya para penjual itu setiap hari itu misalnya tempatnya itu di sebelah A, nanti keesokan harinya itu bisa di sebelah B, bisa di sebelah C, jadi tidak tetap itu. Jadi setiap orang yang mau membeli itu harus berkeliling dulu untuk menemukan tempatnya baru bisa kebeli. Jadi hal itu pun tidak efektif karena di masa pandemi ini kita yang seharusnya menjaga jarak malah harus berdesak-desakan untuk membeli keperluan kita. Soalnya kalau misalnya di tempat saya sendiri itu pasarnya itu tidak terlalu luas, jadi pembeli sama penjual itu harus berdesak-desakan. Dan di sini juga batas waktunya terbatas, yaitu antara jam 12 siang sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalnya kita kemalaman sedikit aja, nanti kita nggak bisa membeli barang kita atau malah kehabisan. Dan kebanyakan juga para pedagang ketika berjualan ada yang sama sekali tidak laris dan ada cuma sedikit yang mendapat keuntungan dari penjualannya tersebut. Di sini juga kebanyakan masyarakat Kangian memiliki ponsel pintar, tapi mereka kurang mengikuti akan perkembangan teknologi, sehingga kebanyakan dari mereka melakukan penjualan secara langsung atau face to face. Jadi ini sebenarnya sangat menyulitkan para penjual dan juga pembeli karena hal ini tidak efektif. Maka dari itu permasalahan di atas itu membuat saya tertarik untuk mengembangkan sebuah aplikasi database yang bisa menguntungkan para penjual dalam mendata dagangannya apa saja yang mereka jual dan memasarkannya secara online sehingga banyak orang tahu akan dagangan mereka. Dan di sini tidak hanya menguntungkan para penjual, tapi juga menguntungkan pembeli, karena para pembeli tidak harus susah payah keluar untuk membeli keperluannya, tinggal di rumah aja dengan ponsel pintarnya dan tak perlu berdesak-desakan sehingga tidak membuang-buang waktu dan bisa diakses dalam waktu yang tidak terbatas, tidak seperti yang tadi. Di sini tujuannya saya untuk membuat database tersebut untuk mengetahui cara mendata Kangian Business Management ke dalam database. Selanjutnya untuk mengetahui cara menjalankan Kangian Business Management. Manfaatnya di sini yaitu ada dua, untuk memudahkan pendataan penjumlahan untuk memasarkan bisnisnya secara online dan memberikan laba bagi mereka yaitu para penjual, dan juga untuk memudahkan pembeli dalam membeli barang kebutuhan tanpa harus keluar rumah, dan yang paling penting juga untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Selanjutnya untuk IR diagram. Di sini saya membuat 5 tabel yaitu tabel penjualan, tabel kasir, tabel barang, tabel pasok, tabel distributor. Di sini untuk kasir ada 8 kolom yaitu akses,
untuk menuju kasir, terus passwordnya itu username-nya, alamat, status, nama, ID kasir, sama telepon. Selanjutnya untuk penjualannya, di sini ada 6 kolom, yaitu ID barang, jumlah barangnya yang kayak jumlah barangnya itu berapa aja, terus tanggalnya, ID penjualannya, total nantinya kalau misalnya udah selesai. Biasanya kalau udah kayak penjualannya itu udah selesai, misalnya per minggu, baru di total, terus ID kasirnya. Terus selanjutnya di sini untuk tabel barang ada diskon, ada ID barang, stoknya barang, PPN, nama barangnya, harga pokok. Biasanya harga pokok itu bukan harga pasar ya, tapi kayak harga sebelum dijual, iya kayak gitulah. Terus harga jualnya, ini baru harga pasar. Terus selanjutnya untuk pasok itu ada tanggal, ada ID distributor, pasok, ID barang, ada jumlah. Terus selanjutnya ini untuk distributor ini adalah orang yang kayak membeli barang tapi nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Yaitu di sini ada ID distributor, nama distributor, alamat, terus telepon dari distributor tersebut. Oke, nanti saya cantumin di sini untuk IR diagramnya. Dan selanjutnya yaitu tentang kangen bisnis manajemen, itu adalah judulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.